Perseteruan Farhad Abbas dan Ahmad Dhani terus berlanjut, bahkan bergulir semakin panas di meja hijau. Konflik makin pelik ketika Dhani menghadiri sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, didampingi pengacara Ramdan Alamsyah. Namun Farhad yang menanti cukup lama kedatangan rivalnya justru ungkapkan kekecewaan lantaran tak bisa bertatap muka langsung dengan Dhani. Jika Farhad Abbas dengan tekun mengikuti jalannya sidang, sementara Dhani hanya berbincang-bincang di luar sidang bersama tim kuasa hukumnya. Lantas mengapa Ahmad Dhani tak masuk ke ruang sidang, padahal ia sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Yang saya kritisi ya, itu adalah Dhani menggunakan pengacara yang namanya Ramdan yang tidak disumbar dan tidak dilantik. Nah, itu satu. Harusnya Dhani ini sadar dan tahu diri. Dalam sidang pra-peradilan tuh waktunya cuma 7 hari putus, 7 hari kerja. Kemudian ada tahapan-tahapannya, jawab-menjawab, pembuktian, saksi, kesimpulan dan putusan. Hari ini hanya kesimpulan agendanya, bukan pemeriksaan saksi. Tadi dari pihak kepolisian ingin menghadirkan Ahmad Dhani sebagai saksi pelapor. Hakim tidak membolehkan karena agendanya sudah diberi kesempatan pada hari Kamis kemarin. Jadi Dhani kesini ini yang nggak ada gunanya, sia-sia saja. Nah, bahkan pengacaranya coba lihat nih. Nih, cuman di luar aja nongkrong-nongkrong aja tuh. Tuh. Ya kan? Ya kalau begini kerjanya cuman makan-makan di luar, kita ini lagi sidang loh, coba bayangkan. Ya kalau mereka serius dari kemarin, yang namanya Ramdan ini jangan nongkrong-nongkrong cuman nongkrong di mana, berdiri-diri di luar saja gitu. Jadi harus memperjuangkan kalau bisa Ramdan jadi pengacaranya penyidik ataupun jadi pengacaranya jaksanya. Nah, jadi itu hanya sekedar yang penting nongol. Mereka senang banget dan saya pingin banget ngelihat mukanya Ahmad Dhani dari dekat. Saya bilang ke majelis, Pak Majelis, ini artis loh. Artis yang terkenal, boleh nggak masuk di sini? Ya mereka mengatakan sudah ada polisi dan kenapa Dhani tidak masuk saja? Karena ini persidangan dibuka secara umum. Ya sungguh sangat disayangkan sekali ya. Dan saya juga datang ke sini untuk memberikan spirit baru kepada Ramdan Alamsyah yang sudah mulai lentur kayaknya. Kemarin karena sidang pertama dia kayak merasa gimana gitu loh, merasa lemah tak berdaya. Jadi di sini saya mencoba membangun spiritnya kembali supaya kuat, gitu. Jangan takut gitu. Meskipun kita bukan dari keluarga hakim ya, kan Farhad kan bapaknya kan terkenal tuh di Mahkamah Agung. Nah kita kan bukan, jangan khawatir. Dia udah mulai surut nih, jangan khawatir. Kita harus terus berjuang. Perseteruan Farhad dengan Dhani terjadi kala sang pengacara berkicau di jejaring sosial. Dikatakan menyindir sang musisi bangkrut hingga tak bisa membiayai pendidikan keluarga korban tabrakan. Dhani pun kemudian membawa masalah ini ke jalur hukum. Namun Farhad yang ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dhani membantah dirinya yang menulis kicauan di akun media sosial, melainkan mengambil dari tulisan lain. Atas dasar itulah Farhad menilai langkah hukum yang diambil Dhani dan kuasa hukumnya terlalu berlebihan, hingga ia ajukan gugatan pra-peradilan untuk menganulir status tersangka yang dijatuhkan padanya. Lantas benarkah status tersangka membuat posisi Farhad tak nyaman di hadapan hukum, hingga ia berniat damai dan menyarankan Dhani berganti nama? Inti persoalan ini ya, persoalannya seperti disampaikan pengacara saya, anak Ahmad Dhani nabrak mati 7 orang. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat? Bagaimana tanggapan kalian? Melihat anak-anak yang bapaknya 7 orang itu meninggal, tiba-tiba saya bilang Dhani bodoh. Psikolog bilang Dhani bapak gagal. Berita mengatakan Dhani bangkrut. Dia mengatakan dia habis-habisan, gak ada uang lagi. Kemudian hanya gara-gara itu saya kutip yang menurut ahli ITE dan komunikasi media massa itu hanya berupa kecaman, ejek-mengejek, jawab-menjawab.
kritik yang ada rangkaian peristiwa, ada faktanya. Sehingga perkara ini sebenarnya tidak layak untuk menjadikan saya tersangka. Misalnya penyebutan Ahmad Dhani bodoh atau Ahmad Dhani goblok, itu mungkin masih bisa dimaafkan dalam tanda bahasa ya. Tapi kalau ada beberapa poin yang dia menyebutkan bahwa Ahmad Dhani bangkrut lah, gini lah, fitnah-fitnah itu yang mungkin nggak bisa ditolerir. Ya, saya akan berdoa mudah-mudahan Ahmad Dhani, tidak hanya Ahmad Dhani tapi Ahmad Damai aja, kan kira-kira begitu. Repot mengurus anak dan bisnis, lantas mengapa Carissa Putri tetap ingin menambah momongan? Berita selengkapnya hanya di Jumiken.